Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Komaruzaman, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan pula sebagai fasilitator hebat saya, Bapak Yusuf Suheri, dan pengajar praktik yang hebat, Ibu Tuti Romdo. Pada video ini, saya mendiseminasikan modul 1.4 Budaya Positif berupa aksi nyata yang dilaksanakan di SD Negeri Silih Asih 1 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Silih Asih 1, yang saya hormati Bapak Guru SD Negeri Silih Asih 1 beserta Ibu Guru. Yang saya hormati ibu guru dan calon guru yang senantiasa hadir untuk mengikuti acara sosialisasi. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridhonya Allah kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara insyaallah kita mendapatkan ilmu tambahan yang lebih dari nanti narasumber yang akan mendiseminasikan beberapa paparan materi untuk kesempatan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya dapat melaksanakan segala sesuatu. Pada kesempatan kali ini ada susunan acara yang akan saya bawakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Untuk membuka acara ini, mari kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Silih Asih 1 kepada yang terhormat Ibu Sariah SPDMM. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para yang terhormat Ibu dan Bapak yang hadir di sini beserta undangan, terima kasih. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita diberi nikmat sehat bisa bersilaturahmi di sini dalam acara diseminasi calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak angkatan 6 dengan tema budaya positif. Salawat serta salam kita tetap selalu tumpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada undangan yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah Ibu dan Bapak guru di sini. Kita hapus dulu untuk pajangan. Ya, ini adalah CGP dari Silih Asih 1 tingkat kota. Perwakilan dari SD Silih Asih 1 dari CGP untuk meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan di SD Sili Asih 1. Di sini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Jamal untuk materi budaya positif, di mana budaya positif ini penting sekali untuk anak-anak. Intinya anak-anak tidak lagi dipecut oleh guru untuk mengenai kesadaran disiplinnya. Jadi biasakan tumbuh dari diri sendiri. Itu yang akan dipaparkan oleh Pak Jamal. Semoga acara ini lancar, bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga semuanya atas dukungannya, apalagi kepada guru-guru SD Sili Asih 1. Terima kasih sekali. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu acara nanti yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Komarudzaman SPD untuk mendiseminasikan calon guru penggerak untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Komarudzaman SPD, saya persilakan. Ibu-ibu semuanya kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Siapkan alat tulisnya Bapak Ibu, nanti ada door prize ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sili Asih 1 yang saya hormati, dan rekan-rekan guru dan calon guru yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman sehat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan yang pada hari ini, yaitu pemaparan materi atau diseminasi tentang materi budaya positif. Shalawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kehadirat Ibu Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan semoga kita juga mendapatkan syafaatnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, karena semua guru hebat, tidak ada yang tidak hebat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memotivasi saya, mendorong saya dari mulai awal seleksi calon guru penggerak. Baiklah, kalau kita lihat, saya perkenalkan diri saya dulu, mohon maaf. Nama saya Muhammad Komarudzaman. Sekarang ada di kelas 5. Kalau pendidikan baru mentok di S1, belum SS selanjutnya. Kemudian saya masih calon guru penggerak. Kalau lolos baru guru penggerak, kalau belum ya belum. Apalagi banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Di antaranya salah satunya yang akan saya paparkan ini tentang budaya positif. Mungkin dari materi budaya positif ini kita sudah punya bayangan tentang budaya. Kita paham budaya, asal katanya budidaya. Apa itu kira-kira Bapak Ibu? Buati apa buati Ibu? Sangat yang baik. Budaya, budidaya, hasil pemikiran manusia yang positif berarti hal yang baik, dan harapannya yang kita dapat nanti adalah pemikiran-pemikiran manusia ke arah yang lebih baik. Tujuan diseminasi saya saat ini adalah yang pertama untuk saya pribadi, CGP, itu memenuhi tugas CGP pada modul 1.4, yaitu pada aksi nyata. Setiap modul ada aksi nyatanya. Ini modul tetap ternyata berbeda. Ada durasinya, kalau yang lain ada yang beberapa kali saja, beda. Ini ada berbeda, harus diseminasi, waktunya juga harus ada, peserta juga ada.
Kemudian untuk peserta yang ada di sini harapannya adalah memahami teori kontrol, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, memahami mengaplikasikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan, kalau sering kita buat di kelas-kelas itu biasanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan bagi peserta didik dan gurunya juga karena dibuat bersama. Kemudian untuk yang ketiga, memahami teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang keempat, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir, memahami restitusi. Dan 5, posisi kontrol serta segitiga restitusi. Semoga tidak salah sebut ya, karena di tempat lain ada yang bilang apa Pak? Prostitusi, bukan itu restitusi ya. Nanti kira-kira jauh kemana-mana. Kemudian sebagai guru penggerak nanti diharapkan kalau ada peran tertentu, di antaranya yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua itu menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach atau pelatih ya mungkin yang kita tahu bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, dan ini yang ingin saya pacu juga sementara masih saya menuju kolaborasi. Seperti kemarin ada kasus saya berkolaborasi dengan Bu Wati, baru kemarin Bu Wati. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini untuk peran sebagai guru penggerak. Ini kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada sebuah permainan. Gambar apa kira-kira dulu? Apa maksudnya? Ya. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Semangat boleh, mau makan juga mungkin dalam isinya nasi boleh. Ya. Nah, mudah-mudahan yang dipikirkan itu berbeda. Kalau sama nggak rame. Dari ini kita lakukan permainan. Nanti kan saya minta ada 2 rekan-rekan semua, teman semua ke depan. Nanti siapa saja boleh. Sebelum ke sini Om, ya harusnya saya buka dulu ya, tahu apa yang buka. Salah. Saya minta 2 orang. Siapa yang mau menjadi relawan ke depan? Siapa saja? Silakan. Ya, boleh. Relawan ke depan ke sini. Baik. Oke, terima kasih sudah menjadi relawan saya. Tepuk tangan untuk tugasnya salah satu orang coba untuk mengepalkan tangan, dan satu yang lain berusaha untuk membuka tangan tersebut dengan dengan instruksi seperti ini. Di tangan ibu, di tangan ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Sangat berharga sudah mungkin emas atau mungkin suaminya ibu. Sangat berharga sekali. Nah, untuk tugas yang lain, Ibu Maliha tugasnya boleh merayu Bu Lela, boleh mengancam Bu Lela, boleh melakukan apapun terhadap Bu Lela, tidak kerasa langsung dia nanti hari RT. Berusaha supaya membuka tangan tersebut. Tugas Bu Lela terserah mau dibuka mau enggak, tapi barang itu berharga buat Bu Lela. Apa akan diserahkan tidak terserah Bu Lela. Ya, sekarang silakan dicoba. Kalau Bu Lela pegang aja, kalau Ibu mic-nya boleh dipakai Bu ya, biar saudara dengar. Enggak, saya mah nggak butuh ikhlasan di sini. Ayo, apa?
bisa. Saya banyak kena 10 mangkok. 10 mangkok. Enggak, Maria kayak saya kalau bisa dikasih 10 mangkok. Ya, nggak bisa. Enggak. Ayo mari kita tes 10 mangkok tawarannya. Berapa? Nggak bisa 10. Ya sudah, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Bu Maliha, Bu Maliha, betul. Terima kasih Maliha dan Bu Ella. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Tadi sudah kita saksikan bersama salah seorang yang mencoba mempertahankan yang di tangannya dan seorang yang lain mencoba untuk merayu, mencoba bagaimana caranya mempengaruhi dengan berbagai cara supaya tangan terbuka. Tapi apa yang terjadi? Apakah tangan terbuka atau tidak? Kalau dari yang kita lihat tadi nggak terbuka karena negosiasinya mungkin gagal. Tapi ini bukan masalah negosiasi atau bukan negosiasi. Karena apa? Ya tadi saya buka. Nah, ada pertanyaan. Ini yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ini bagi yang megang tangan. Berarti Bu Lela apakah Bu Lela atau Bu Maliha membuka tangan kepalan Bu Lela? Siapa yang sampai membuka? Apakah Bu Lela atau Maliha yang membuka? Dengan dipaksa bagaimana cara pun ternyata tadi belum sempat berhasil ya. Iya. Kemudian apa alasan dari Bu Maliha membuka tangan? Alasan tangan membuka tangan Bu Lela tadi? Alasannya apa yang membuka tangan? Mungkin udah berharga atau mau berbagai alasan bagaimana caranya kira-kira tangan bisa dibuka dengan pengaruh sekuat mungkin, tapi tetap ternyata Bu Lela belum terpengaruh. Ya. Kemudian apakah Bu Lela atau Maliha yang menutup kepala tangan itu? Siapa yang menutup tadi? Bu Lela ya, Maliha yang mencoba mengingat dibuka. Kemudian apa alasannya? Mengapa? Apa alasan Bu Lela atau Maliha tetap menutup kepala tangan Bu Lela ini? Bu Lela alasannya kenapa kalau kita ditutup nggak dibuka-buka aja? Kalau Maliha udah merayu sedemikian rupa, kira-kira tangannya bisa dibuka, tapi ternyata belum mau dibuka juga. Ya, karena mungkin dianggap itu sangat berharga. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jawabannya, nah ini jawabannya tentu Bu Lela sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangannya. Mau dibuka atau tidak, ya Bu Lela yang mempunyai kontrol itu. Sebagaimanapun dipaksanya Bu Lela untuk buka tangan, nggak akan pernah mau. Masa suaminya mau dikasihkan begitu saja kan nggak mau. Karena begitu berharga atau barang yang lain. Bu Lela dengan berbagai macam cara mempertahankan itu, dan Bu Maliha di berbagai cara kira-kira bisa membuka kepala tangan itu. Kemudian apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Mau dibuka atau enggak? Siapa yang buka? Siapa yang menutup? Siapa yang mengendalikan itu? Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita yang punya tangan kepala tangan itu, maka kita yang punya kontrol terhadap tangan kita. Mau diapain tangan kita? Mau diserahkan begitu saja atau tidak? Nah, Hampir ya. ya. Ini mungkin yang awal mula kita buka dulu pikirannya, ya. Kemudian tangan itu nanti akan kita buka atau tidak sesuai kebutuhan dasar kita. Kalau kita butuh untuk membukanya, kita buka saja. Tapi ketika kita tidak ingin membukanya, tangan itu tidak akan kita buka. Sebagaimanapun orang yang memaksanya. Dan ini juga yang terjadi kepada murid-murid kita. Sebagaimanapun kita memaksa murid kita untuk melakukan suatu hal, kontrolnya di mana? Apa di kita? Di siapa? Di murid itu. Sebagaimanapun kita memberikan materi sedahsyatnya, seluruh hebatnya kita, tapi ketika anaknya menolak untuk menerima itu, walaupun dipaksa, itu tidak akan mau. Kadang-kadang ketika belajar, ini pengalaman saya pribadi, yang lainnya mungkin gak hebat-hebat, saya emang kurang hebat. Ketika saya masih pakai materi, ada satu anak yang
tidak asik sendiri. Saya paksa kamu perhatikan, tetap aja. Dan nanti bagaimana mengenai yang seperti itu ada caranya. Mudah-mudahan di materi ini ada. Insya Allah ada. Ya. Kemudian yang kedua, ilustrasi sudah dibagikan di grup, tadi sudah diisi ya. Oke, tadi sudah diisi, yang belum isi silakan isi. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Coba saya akan buka di sana hasilnya. Ilustrasi ini bagi yang sudah mengisi terima kasih. Yang belum mengisi boleh diisi. Ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pelaksanaan hukuman atas kesalahan dari murid karena pelanggaran yang dilakukannya? Setuju nggak? Kalau murid salah dihukum. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat bahwa anak adalah kertas kosong dan bisa kita menuliskan apapun pada tersebut, sebagaimana kita percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat tertentu. Maksudnya guru yang menginginkan murid supaya berbuat hal tertentu. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pemberian penghargaan berupa tanda penghargaan kepada murid? Misalkan, nanti kasih permen. Silakan nanti yang paling datang duluan kasih permen atau apa gitu. Kemudian kira-kira seperti itu. Kalau sudah di sini saya coba lihat jawabannya. Ini kita tidak akan lihat mana benar mana salah. Ya, kita tidak lihat mana benar mana salah. Saya cek dulu. Mudah-mudahan masih connect. Yang mana ya? Drive. Untung ada internetnya. Hasilnya jawaban 7. Iya, untuk pertanyaan ke-1 warna biru, yang setuju 85. Ini tidak ada benar tidak salah, karena kita punya pikiran yang berbeda. Berbeda bukan salah, tapi dengan perbedaan itu menjadi indah. Jawaban yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pelaksanaan hukuman? Ya, betul. Kelihatan atas kesalahan dari murid karena pelanggaran dilakukannya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian yang setujunya 87, yang tidak setuju 12. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat bahwa anak adalah kertas kosong yang kita bisa tuliskan, kita bisa melakukan apapun terhadap murid? Yang setuju, yang biru setuju 55,6%, tidak setuju 45%. Kemudian yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian penghargaan berupa tanda penghargaan kepada murid yang datang tepat waktu mengerjakan tugas? Semuanya setuju dari 9 responden ya. Ini udah 9 terbaru lagi berarti. 9 responden. 10 responden masuk, iya. Berubah lagi, iya. 11 responden naik terus. Harapannya jadi 1000 responden. Mungkin 1000 responden. Iya. Iya, terima kasih atas responnya. Ya, berarti yang pertama, soal yang pertama itu apakah Bapak Ibu setuju dengan pelaksanaan hukuman atau kesalahan dari murid karena pelanggaran dilakukannya? 81%, 81,8 setuju. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat bahwa anak adalah kertas kosong, kita bisa tuliskan apapun? 63,6 setuju, 36,4 tidak. Yang terakhir, semuanya setuju diberikan penghargaan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat para peserta semua. Saya ucapkan terima kasih sudah mengisi formnya. Oke, saya lanjutkan. Ini waktunya udah berapa ya? Baik. Saya tidak akan mengatakan mana benar, mana salah. Nanti kita berpikir bersama-sama bagaimana dengan materi itu. Ya. Menurut Dr. William Geiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dengan pemakai teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini menurut Dr. William Geiser. Kalau menurut kita mungkin tidak sama ya. Saya mudah-mudahan dengan apa yang kita dalami sekarang ada sepemahaman, karena harapan kita juga seperti itu. Nanti yang kita bahasnya ada yang terutama sebagai Bapak Pendidikan yang menjadi rujukan utama di Indonesia di Kementerian Pendidikan itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Bahwa yang pertama, ilustrasi guru
mengontrol murid. Kalau guru bisa mengontrol murid, ternyata hanya ilusi. Kaget ya, saya juga kaget baca ini. Oh iya, benar enggak ya? Guru mengontrol itu hanya ilusi. Murid nurut, oke lah, mungkin murid nurut. Tapi nurut itu karena apa? Terpaksa, takut. Nanti kalau datang kerabat disunat yang kedua, nah itu repot itu. Takut atau bagaimana? Karena sebenarnya seperti kita praktekkan tadi, ketika kita ketika murid yang punya kontrol tangan itu, siapapun yang mengontrol, siapapun yang mencoba, mempengaruhinya tidak akan terpengaruh besar. Dan pengaruh kepada diri murid sendiri. Ini mohon maaf, saya bukan mengajari Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi pesan buat diri saya khususnya, mungkin pada semuanya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengawasan positif itu efektif bermanfaat. Kita soal nanti yang datang kayak tadi. Ini bukan salah, bukan benar. Hanya ini kata Dr. William Blazer. Nanti kita maknai masing-masing seperti apa. Ketika besok yang datang duluan diberi permen. Anak datang duluan. Saya juga waktu itu sama. Melakukan itu juga saya pernah duluan. Apa yang terjadi? Kenapa tidak anggap hanya ilusi? Hal itu tidak anggap hanya ilusi sebab menurut Blazer ini berarti motivasi anak itu bukan dari keinginannya sendiri. Ada motivasi lain yang membuat mereka ingin apa? Ingin melakukan sesuatu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau hari itu misalkan yang ngasih permennya nggak ada, mereka udah tahu duluan. Besok yang datang duluan dikasih berarti permen. Dan ternyata besoknya Ibu Resa nggak datang. Mereka datang, wah nggak ada yang ngasih permen. Untung ada yang ngasih mobil misalkan. Mungkin karena orangnya nggak ada. Berarti itu motivasinya ternyata memberi penghargaan itu masih belum efektif menurut Dr. William Blazer. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ketika anak melakukan kesalahan, kita coba supaya mereka mengaku, kita paksa bagaimana sih mengaku, terus anak ngaku. Tapi karena dituntut untuk supaya anak itu aku kesalahannya merasa salah dalam poin ini, membuat dia merasa salah akan perbuatannya, nanti ada jadi beban untuk kelanjutannya karena selalu anggapnya saya lagi disalahin, saya salah lagi. Jadi ada beban bagi mereka untuk lanjutnya salah lagi. Jadi ada apa ya namanya pikiran negatif yang ada pada murid tersebut. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika anak begini, jangan itu, jangan kesana, jangan begini, jangan gitu. Apa ini juga ini sering terjadi, tapi menurut dokter Lambe ini sebuah ilusi. Apakah benar anak? Oke, anak mungkin nurut, tapi kan bertanya-tanya karena mereka belum tahu, mereka belum ada apa namanya? Iya, ada yang coba, kemudian belum ada dari sendiri. Selama mulai dari diri sendiri, malah pengen balik lagi loh, malah penasaran. Jangan main korek api. Iya, kemudian ketika kita nggak ada, ya main korek api lah. Kemudian kita harus nanti kamu harus jadi ini, kamu harus begitu, harus begini. Ketika anak nurut itu juga belum tentu mereka ingin melakukan itu, sehingga ada perang dalam batin mereka. Apakah nurut, apa enggak? Kalau nurut bagaimana? Kalau enggak seperti apa? Ya. Wah, ini malah enggak. Ya. Dari hal yang tadi ini menurut saya ternyata seperti ini. Ketika ilusi guru mengontrol, biasanya kita tidak dapat memaksa murid. Kemudian pada ilusi penguatan positif efektif, ternyata bujukanlah untuk kontrol, namun tidak akan banyak mempengaruhi dari kita usaha saja. Ya. Dan waktu itu mungkin nanti lama-lama murid juga ya tidak akan ada perubahan yang signifikan pada murid. Kemudian yang berikutnya,
ilusi kritik membuat orang merasa bersalah, nanti malahan mengontrol menuju identitas yang gagal karena mereka selalu merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ternyata orang dewasa dia bertanggung jawab untuk mengubah anak, tapi kenyataannya tetap nasib anak. Kalau kata belajar Dewanto itu ada kodrat keadaan, mungkin Bu Ika kemarin buka PFF itu ada kodrat keadaan, ada kodrat alam, ada kodrat saya, kodrat zaman, kodrat alam. Jadi tetap anak-anak itu sesuai dengan kodratnya masing-masing, dia mau jadi apa gitu. Kalau kata jadi Dewanto begitu. Kita menuntut itu, kita jadi guru itu diibaratkan kita sedang seperti orang petani nanam padi. Kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, tapi tujuan kita adalah bagaimana kita jagung tumbuh besar, padi itu tumbuh besar, bagus, panennya banyak, kan begitu. Tapi tidak bisa mengkonyol-konyol padi kita jadi jagung, atau pengen padi jadi kangkung, atau padi jadi durian, nggak bisa kan. Jadi memang kodratnya seperti itu, anaknya begitu. Sudah ada kodrat kalau dari cerita dari zaman Azali itu mau jadi apa sudah ketahuan. Cuma tinggal kita bagaimana caranya, kira-kira dalam diri anak itu sendiri ada perubahan cara mendalam pada dirinya sendiri. Jadi bukan karena pengaruh luar, tetap dirinya sendiri yang menentukan. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan dari kontrol? Nah, menurut Stephen R. Covey ini pada prinsip Fat Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Kita menyuruh anak, ayo sholat, kita aja nggak sholat ya susah. Makanya kata waktu guru dan kontak saya, kiainya bilang jangan suruh anak ke masjid. Kaget saya, kenapa jangan suruh anak ke masjid? Tapi ajaklah anak ke masjid. Ya anaknya ke masjid, bapaknya di rumah aja. Di masjid anak ribut, nggak ada waktu. Orang lain nggak mungkin. Nah jadi kita sendiri nanti yang diminta untuk berubah dulu. Namun bila kita berbagi secara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dulu. Kita ubah kerangka acuannya, bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana kita berpikir tentang manusia, diubah dulu paradigma kitanya. Saya juga lagi belajar sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas seperti apa, nanti akan seperti apa realitanya. Apa pemaksaan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak? Nah ini saya juga baru dapat materi ini, kaget. Wah iya, yang ada apa? Yang ada penyesalan. Kok saya dulu begitu ya? Saya dulu galak, saya dulu pernah nampakkan murid. Wah saya salah besar ini. Untung dulu belum musim HAM. Kalau musim HAM saya di penjara berkali-kali. Nah ini tentang stimulus dan respon. Stimulus respon kualitas bahwa kebutuhan kita sama. Seolah kita tahu kita pengennya sama. Anak saya pengen saya seperti saya, murid-murid pengen seperti gurunya yang pintar-pintar. Kenyataannya kebutuhannya berbeda. Yang anak inginkan belum tentu dengan yang murid inginkan, belum tentu seperti apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol ternyata setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Ketika kita melihat ini aja mungkin beda lihatnya. Ini apa? Yang lihat ini ya mungkin ini hanya sekedar apa gitu. Bagi yang lain melihat keindahan estetis ini juga banget dan beda-beda. Tidak akan sama pemikiran manusia. Kembar aja berbeda apalagi kembar. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus responnya secara teori kontrol ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan yang berbeda. Dan orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak bisa. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa. Pemaksaan pada saat rujukan gagal, ternyata harus ada kolaborasi. Coba kalau tidak ada kolaborasi, saya gimana? Berhasil. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Itu sesuatu yang kurang baik, harusnya win-win soalnya sebenarnya begitu kan. Sama-sama menang gitu. Kedua-duanya menang. Dan ada yang menang kalah. Apalagi kalah semua. Kalau orang berkelahi katanya menang dari darah, kalah dari abu. Jadi bagaimana tanpa berkelahi menang semuanya.
Nah, sekarang kita pindah ke disiplin positif yang ada di benak kita. Disiplin itu apa? Saya minta bantuan lagi ya. Saya akan bagikan kertas. Ini nggak akan benar salah, nggak menurut pemikiran ini nggak ada bapak-bapaknya sendiri. Disiplin positif itu apa sih kira-kira? Gitu. Ya. Baik, saya akan bagikan kertas. Ini saya minta ke Bu Ike nih bagi-bagi begini. Ditulis, kemudian ditempel di depan. Disiplin itu apa sih menurut kita? Ini nggak ada salah, nggak akan bersemuanya saya minta. Maksud pemikiran yang berbeda-beda. Baik, mohon maaf saya mohon izin ke sampai ke sana. Oh iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ike. Mohon maaf itu waktunya agak banyak sedikit ya. Tapi harapannya materinya nah. Disiplin positif kita sudah punya gambaran seperti apa. Cepat saja, nggak usah banyak-banyak. 1 kalimat, 2 kalimat cukup. Ringkas saja. Jadi mesti apa? Ayo. Kemarin mah kerjain Bu, sekarang saya kerjain ganti. Mohon maaf Ibu, saya nggak ada ibu kertas lagi enak. Yang ada di benak saja lah, nggak akan ada benar, nggak akan ada salah. Semuanya insya Allah harapannya ke arah benar juga, semuanya ada benar dan salah. Semuanya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Bu Resa masih meriah? Oh, udah enggak? Masih meriah? Oh, masih. Kalau ke depan baju bisa nanti kalau sudah, boleh baju ke depan tempelkan di sini semuanya boleh. Tempelkan masing-masing. Karena ibu-ibu semua saya nggak mungkin pegang satu-satu. Silakan ditempelkan di depan jawabannya. Terima kasih sudah ada satu orang, boleh kasih silakan. Terima kasih Bu Ida, terima kasih. Yang terima kasih. Ayo saya kerjain dulu aja biar nggak ribet aja. Itu terus sama pegel. Berdiri terus sama pegel. Tapi kalau balik-balik kayak nggak pegel. Tuh kan bervariasi, ada yang sedikit, ada yang banyak. Iya. Dengan warna yang sama, tapi tulisannya isinya kayaknya nggak ada yang sama, kecuali konten. Tapi ada yang kita sampaikan di sini. Nggak dikasih nama kan? Iya, nggak dikasih nama. Nanti saya bacakan 1 atau 2. Semua? Oh, semua sampai. Gantian durasi. Sampel saja sebagai apa saja. Ada bahwa disiplin kebiasaan baik, disiplin positif itu kebiasaan baik yang tumbuh secara sadar. Alhamdulillah, mantap. Ada lagi disiplin positif berlaku yang sering dilakukan dengan adanya keterikatan waktu, tempat dan situasi yang ada. Waduh, sangat sana bayangannya, saya sendiri lebih baik ke sana, sangat mantap. Kemudian ada lagi disiplin itu tepat waktu. Positif itu baik, jadi disiplin positif adalah tepat waktu dengan baik. Semua dibacakan itu. Gak usah ya. Ya, ini pemikiran semua di sini. Dan saya yakin semuanya ke arah yang benar. Tidak mungkin barisme itu artinya membiarkan anak rambal, memberikan anak melakukan. Karena request kepala saya nggak berkenalan. Supaya terinspirasi kan. Ada lagi disiplin positif itu adalah cara mendidik tanpa ancaman. Ada lagi rasa tanggung jawab, penghargaan hak dan kebutuhan perkembangan anak. Ada lagi disiplin positif itu yaitu cara yang dilakukan dalam mendidik siswa. Ada lagi kegiatan dilakukan seseorang yang disiplin dapat membuat pribadi yang positif.
Ada lagi disiplin positif merupakan perbuatan atau perilaku kekuatan positif. Ada lagi bahwa disiplin positif satu cara untuk menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Selanjutnya, disiplin positif mengerjakan sesuatu yang baik dengan tepat waktu. Ada lagi bahwa disiplin positif adalah melakukan sesuatu yang positif dengan waktu yang tepat dan sesuai. Tepuk tangan buat semuanya. Iya, alhamdulillah. Semuanya bagus. Semuanya mengarah ke disiplin yang positif. Kalau saya mah nggak usah ditanya lagi karena saya nggak bisa jawaban. Yang tahu jawabannya adalah ini. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan mereka yang mereka percaya. Itu disiplin positif. Jadi disiplin yang timbul dari diri mereka, dari motivasi sendiri, motivasi intrinsik yang ada pada diri mereka, bukan motivasi dari luar. Karena kalau dari luar diantaranya kita adanya misalkan menakut-nakuti supaya mereka disiplin, kemudian kita mengiming-imingi sesuatu supaya disiplin, ternyata itu kurang efektif. Kalau dalam diri peserta didik tersebut belum ada keinginan untuk berubah. Oke, di sekolah sekarang dia disiplin karena takut takut itu. Ketika di sekolah yang lain yang longgar, maka hilanglah disiplin itu. Kecuali kalau timbulnya dari diri sendiri, dimanapun tempatnya, kapanpun, dimanapun, tetap disiplin itu akan dilaksanakan. Tentunya disiplin yang positif. Kebanyakan orang akan membongkar disiplin dengan tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, waktu dan lain-lain tidak salah. Ya, itu tidak salah. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, hal itu sungguh berbeda. Karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu nanti terakhir apabila perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau tidak usah. Ya. Dalam budaya kita maka disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Supaya patuh maka disisipkan bagaimana, ya. Itu. Dan cenderung hubungan kita itu kalau tentang disiplin ya ke arah ketidaknyamanan. Seolah-olah kita dipaksa karena takut ada syariat, karena takut ada buresa, karena takut nanti kelihatan tidak baik. Ya. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kalau timbul dari kita sendiri, dari murid-murid kita sendiri, tentunya semua akan berjalan lancar tanpa dihukum pun. Mereka datang tepat waktu, gitu. Tanpa harus, nanti kalau nggak berangkat mau apa enggak, ya. Nanti diharapannya mereka sadar kesalahan itu, kemudian dia tidak melakukannya. Kalau mereka melakukan kesalahan tidak mengulang lagi, tapi benar-benar dari dirinya sendiri itu, bukan karena faktor luar. Menurut Kiai Mantara, di mana ada kemerdekaan, itu harus ada disiplin yang kuat. Sebelum disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasai disiplin kita, dan peraturan disiplin itu harus di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita kata dari Dewanto, saya nggak hafal kata-katanya, banyak banget. Intinya, kalau kita mencoba mendisiplinkan diri sendiri, ya maka mau tidak mau akan orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan ujung-ujungnya kita akan tidak nyaman dengan hal itu. Yang seharusnya disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri. Kemudian tadi di segmen tentang kemerdekaan menurut Dewantara diulas kembali bahwa definisi merdeka menurut Dewantara adalah mardika itu jarwanya norak menepasi anugerah uga kuat kuasa aman diri priangga. Orang Jawa yang ngerti dari masalah di Jawa. Yang penting intinya tuh merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Intinya pemerintah diri sendiri, kita sendiri yang punya kontrol itu.
Sekarang kita ke materi selanjutnya, itu tentang nilai kebajikan universal. Tadi kita sudah bahas sedikit makna disiplin positif, bahwa makna disiplin positif yang digunakan oleh Kaiser Dewantara maupun Dian Golson, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan ini sebagai bentuk kontrol diri. Disiplin adalah kontrol diri, yaitu bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia, mengacu pada nilai prinsip mulia dari seseorang. Ya, kita namakan yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini kita sebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Semua itu disebut ya. Cepat ya. Nilai kebajikan dari sifat positif yang merupakan tujuan mulia siapa setiap individu, seperti yang dimohon Dr. William Kaiser pada artikel 94 mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan menurut selanjutnya dia juga mengumumkan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Jadi ketika hal itu dilakukan, maka diharapkan motivasinya itu keluar dari dalam, seperti yang sudah saya sampaikan. Sering jelas-jelas saja ya, karena banyak banget ya. Saya kebanyakan. Ini nilai universal sebagai contoh dari beberapa, sebenarnya ada berapa ya? Ada 6 atau 7, saya contohkan 4 saja. Tentang profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikan universalnya ada beriman, bertakwa, dan berdosa. Kebaca enggak? Kebaca ya? Kok saya enggak kebaca ya? Oh, data saya baru tahu baru kebaca. Mandiri, anarkis, teman global, berkembang dan kreatif. Kemudian ada dari Ibu Primarius Program, PYP, Bangsa Kabupaten, Toleransi, Rasa Hormat, dan lain-lain. Jadi contoh-contoh nilai kebajikan di sekolah juga mungkin bisa dibuat nilai kebajikan apa saja yang harus dibuat. Iya, di kita visinya Satria. Ya, di kita banyak satria, kreatif, semangat, agamis, toleransi, iya. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita sudah senggol-senggol dari awal. Karena tujuan kesini ada 3 motivasi untuk manusia. Menurut Dian Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia itu begitu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya ada dari 2, takut gimana lah, takut gimana lah. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan pertemanan dari orang lain. Kalau datang duluan kasih permen. Giliran yang ngasihnya nggak datang, nah itu dia wanitiro. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang diharapkan nanti, diharapkan nanti untuk motivasi perilaku yang utama itu dari sini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri dan menghargai sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi yang ketiga yang diharapkan muncul. Gak usah dipandang, kita sudah kemana-mana. Tentang hukuman dan penghargaan. Ini ada satu kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno namanya, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa bertanya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Itu
tunjuk langsung ke hidup. Bayangan kita seperti apa? Kejadiannya kayak gitu, anaknya karena nggak bisa, udah muter dimarahin aja. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Yang menjadi IPA. Mungkin dari kasus ini, menurut kita ini hukuman atau penghargaan? Hukuman, ya. Sepakat. Hukuman. Karena IPA tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, pertanyaan ulang. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju enggak? Soalnya yang punya pengalaman kayak gitu ngomong kalau berani. IPA dulu deh. Pengalaman waktu dulu di sekolah. Setuju tidak dengan Pak Seno? Setuju enggak? Enggak. Alasannya kenapa? Ada yang mau buat alasan kira-kira siapa? Kalau mau saya kasih mic. Silakan ada yang mau ucap gigi. Jangan takut, calon guru juga bisa jadi lebih pintar daripada gurunya karena masih fresh. Calon guru mau mencoba alasannya? Silakan. Saya kasih mic tenang aja. Enggak karena benar ada salah namanya. Saya nggak setuju karena dapat merusak mental anak. Nanti si anak itu lebih cenderung takut, terus tambah trauma. Baik. Yang lain sepakat begitu? Tidak setuju, anak mentalnya jatuh. Ada yang pernah merasakan hal yang sama? Aduh, ternyata pengalaman pribadi. Tapi bukan saya kan yang begitu, bukan saya. Iya, salah sedikit orang tunjuk. Ya mungkin kalau kata sejarah menurut Kiai Dewantoro, bukan ya. Yang saya dapatkan dari materi itu memang itu namanya kebiasaan atau apa itu yang dari kolonial Belanda seperti itu. Memang jajahan kita dijajah itu efeknya sangat besar sekali pada kita. Berbeda yang entah kenapa jajahan Inggris sama jajahan bukan melihat yang lain juga maksudnya. Tapi kolonial jajahan watak penjajahan itu nempel ke orang Indonesia tuh. Dan sampai sekarang mau tidak mau kita sadar, sampai sekarang pun masih kita memaksakan kehendak sih. Yang seperti tadi itu ketika David Attenborough itu gimana? Ya, itu dipaksa diapain gitu kan. Kemudian pendidikan juga dibeda-bedakan. Kalau anak yang miskin mah tidak boleh belajar, orang kaya belajar, kalau dokter belajar, orang miskin jangan. Malah pengalaman ibu bapak saya baru belajar ABC di Sabah. Yang bisa diambil satu itu aku tembak katanya begitu. Baru belajar sedikit, Belanda datang tembakin, nggak boleh sekolah. Kata ibu saya dan bapak saya akan dulu ketemu. Karena saya di zaman sekarang bukan zaman jajahan Belanda. Karena saya zaman ada di mana-mana. Masih jalan. Cukup satu ya yang nomor satu. Yang nomor dua, menurut Anda tindakan pasal terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa? Tanggung jawab. Konsekuensi. Mengapa? Tadi kita sepakat jawabannya apa tadi? Bukan konsekuensi, hukuman ya. Jadi kalau anak tidak bertanggung jawab itu apakah harus dipermalukan, ditunjuk hidungnya? Tidak kan? Kalau konsekuensi memang sesuatu yang sudah kita atur. Kalau misal ada aturannya nih, tidak hadir lambat 5 menit, nanti harus baca ayat suci Al-Quran 5 jam, mau kelebihannya 3 menit atau apa, kan itu konsekuensi kalau sudah ada aturan jelas. Kalau masalahnya ini maka ini saja sudah jelas. Tapi kalau tiba-tiba jebret begitu, kita sepakat itu adalah hukuman. Sebenarnya ya sudah selesai beberapa ini. 2, 3, 5, 6. Ini sekilas saja. Tahu hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi.
Ini bahasa baru bagi saya restitusi. Konservasi udah banyak kenal, restitusi baru sekarang. Dan diharapkan tidak salah bacanya. Hukuman itu, hukuman itu suatu menyakitkan harus terjadi. Ya, suatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi suatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi pilihan. Ada pilihan-pilihan. Iya. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, karena tidak nyaman kalau dihukum. Ya kan tadi kata calon guru kita, yang dibayangkannya apa bu mengalami itu? Gimana? Bayangannya malu, trauma, takut jadinya nggak berani anak. Terus sekarang jadi calon guru ya? Mungkin pengalamannya tidak mau terulang. Ya, iya, mantap. Tidak mau terulang sama orang lain. Cukup saya saja yang seperti itu. Tapi saya belum pernah digituin. Triknya harus gimana? Ya, triknya supaya jangan sakit lagi, jangan terulang lagi. Nah, ada pertanyaan. Triknya supaya tidak terulang lagi gimana? Ayo. Gak apa-apa. Triknya orang tua sih, lebih ke orang tua nasihatin nggak apa-apa, jangan takut, namanya anak belajar. Jadi kan dari situ kan mulai tumbuh juga termotivasi dia nggak apa-apa salah. Namanya juga orang belajar salah. Jadi gimana? Alhamdulillah. Ya, kita juga kalau jadi seorang tua akan seperti itu mungkin ya. Anaknya sudah down, jangan dibilang tambah down. Motivasinya udah turun nih, butuh tambahan motivasi, didorong lagi, karena motivasi dalam dirinya tumbuh lagi. Akhirnya pengen jadi guru. Kemudian kalau dalam hukuman seolah menjadi korban. Ada korban. Kalau konsekuensi korban diabaikan. Sedangkan dalam itu sih korban mendapatkan ganti. Ganti apanya? Nah, nanti di akhir kita akan tahu nih konsekuensi apa, nanti seperti apa. Nanti ada di segitiga restitusi. Bagaimana caranya supaya hal seperti itu tadi calon guru ini tidak terjadi. Kemudian intinya sih, kalau kesimpulan saya begini ya, kalau hukuman itu pasti negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Jadi penasaran restitusi itu apa ya? Penasaran restitusi itu apa? Sebentar. Saya cek sekarang ini Pak Usman. Nanti saya mulai dari awal lagi kalau mati. Masih nyala. Sudah 50 menit. Sudah lama ya? Sudah lama. Masih bertahan. Kayaknya capek. Ya, ini ada kata-katanya biasanya kalau hukuman itu awas kalau ulang lagi, ya nanti awas kamu, saya kasih kamu uang yang banyak. Ya, kalau begitu sama kita juga. Yang konsekuensi lakukan apa yang saya katakan biasanya gitu. Kalau itu sih, nah ini sedikit sudah mengarah ke sana. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau anak melakukan kesalahan kan, kebanyakan kita, wow, tapi dalam restitusi, apakah hal ini yang sungguh kamu lakukan? Nanti anak diarahkan. Penasaran kan? Nanti terakhir sabar, jangan dipaksa ya. Kemudian kalau itu gagal, kalau pada hukuman modenya mode paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, sedangkan pada restitusi ada teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol? Ada teorinya. Ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Lewat saja lah. Nah ini keterangannya. Berdasarkan bagian atas, maka kita akan menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak tersadar tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan biasanya. Pokoknya dia harus salah aja, nggak diajak ngomong, nggak perlu salah aja udah kayak tadi lihat. Dia mengalami salah kalinya down kan. Seperti itu. Kemudian hukuman biasanya bersifat diberikan
berupa apa? Fisik maupun psikis. Nah kalau tadi calon guru kita kan psikis ya, apa disuruh fisik juga? Sampai bisa memahami. Sampai iya, wah doanya benar-benar. Kemudian guru atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata, bukan hanya perbuatan menyakiti itu, menempel bukan hanya itu, kata-kata pun sakit. Ya. Bahkan kalau bagi perempuan, ya laki-laki mungkin beda ya, tapi katanya kalau bagi perempuan mah sekali disakiti itu, waduh, nyeseknya bener kan bos? Sakit jatuh di sini, terasa banget. Kemudian konsekuensi di sini ada konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan sudah disepakati. Ada kesepakatan. Kalau terlambat maka demikian. Kalau misalkan ribut maka demikian. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi ini yang perlu saya baca semua aja. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tidak down kayak tadi kan? Bisa bergabung lagi dengan karakter yang lebih kuat. Bahkan bukan jadi orang yang tersalahkan, tapi menjadi orang yang saya bisa, saya mampu. Begitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan guru untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Dengan pengalaman dia, maka dia akan, oh saya salah, maka saya harusnya begini. Saya melakukan ini sebenarnya karena iseng. Saya sebenarnya pengennya seperti ini. Bahkan dia punya pikiran untuk memperlakukan orang lain yang lebih baik. Ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kemarin saya buat video dengan Danur tuh, izin buatin anaknya saya bedol 3 hari. Saya nggak ngerti bikin video, disuruh bikin video. Jadi apa? Bikin drama. Rangkap bu, sutradara, jadi wah macam-macam. Jadi editor juga. Mau tidak mau sebentar lagi Bu Ika juga kayak gitu. Tapi percaya begitu. Dan untuk marah sana kita pelajaran keyakinan kelas. Kebetulan ini kelas sekolah, jadi di sana juga ada zona kesepakatan. Jadi hasil diskusi anak-anak mungkin terlalu singkat karena harusnya adalah langkah tertentu. Yang itu. Pembentukan keinginan sekolah atau kelas. Keinginan kelas bersifat lebih abstrak. Kenapa sih ada keinginan kelas? Nanti di akhirnya ketemu nih dengan tiga restitusi yang tadi tentang apa namanya restitusi. Keinginan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan yang bisa peraturan yang saya buat secara peraturan ini kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Tidak ada kata tidak boleh makan anu, tidak boleh kata-katanya dihapus diganti dengan pilihan yang lain dengan kata-kata yang negatifnya dibuang. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dalam satu kelas. Kemudian yang ke selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ikut bareng-bareng, ya guru karena berlakunya untuk guru dan guru juga yang ada di kelas itu. Kalau keyakinan sekolah mungkin di sekolah bisa buat tuh nanti guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan ada yang kurang cocok, bisa diganti. Misalkan ada yang perlu ditambahkan, tapi kalau banyak-banyak nanti malah lupa. Prosedur pembentukan keyakinan kelas dalam buat kelas ada beberapa prosedur. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas sudah pendapat apa sih kita harus buat keyakinan apa, kira-kira buat bersama-sama. Yang kedua, mencatat masukan semuanya semua dicatat. Kemudian disusun, kemudian ganti kalimat berbentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari, diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Kata-kata jangan
Ini kata-kata negatif dihapus diganti. Ini untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian ditinjau kembali, 2 kali ditinjau, 1 ditinjau, 2 ditinjau. Setelah ditinjau, tinjau lagi ketiga kalinya. Setelah semuanya setuju, baru semuanya itu tanda tangan. Nah, saya di sana menggunakan belum tanda tangan. Belum sempat tanda tangan bu. Belum tanda tangan semuanya. Baru kemarin ditulis, ini masih ditinjau kedua kalinya. Nanti kalau ada tumpuk lagi. Masih peninjauan terakhir. Kalau sudah sepakat benar ada perubahan, nanti akan ada tanda tangan di sini. Ini perubahan yang kedua bu. Belum sampai perubahan yang ketiga. Pertama sudah pernah dibuat, ternyata nggak enak nih. Jadi seperti ini, seperti itu. Jadi nanti kalau ini sepakat, udah ini apa nih, udah apa nih? Oke, yakin ini tanda tangan semuanya. Tolong saya tanda tangan yang ada di kelas. Kemudian kalau sudah baru letakkan ini mau saya tekan aja dulu lah. Kalau di sini terhilang kemana-mana. Adapun kalau berubah ditumpuk. Ada beberapa contoh kayak kelas. Misalkan kelas 1 saya pembuatan kelas, lalu belajar dan lain-lain. Yang kelas 5 atau kelas 7 mungkin beda lagi kata-katanya. Bebas-bebas aja sih. Itu menjadi sebuah keyakinan bersama yang akan dilaksanakan bersama untuk menjadi sesuatu yang positif ada di kelas tersebut. Kebacakan yang walaupun kecil. Ya, sekilas saja. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Saya yakin semuanya sepakat ini ya. Apa kita butuh bertahan hidup? Saya lihat sekali berita kemarin, kemarin saya lihat ada di rumah ditemukan mayat satu keluarga. Karena kelaparan, siapa yang tahu jawab? Sekeluarga ditemukan meninggal karena kelaparan, sudah lama lagi. Ini mestinya tetangganya nih, kalau itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan bisa diterima. Apalagi anak-anak dewasa juga membutuhkan ini. Biasanya istri-istri ke suami butuh ini. Saya sendirian beda lawan ini. Kemudian yang ketiga bebas, freedom, tanda kutip ya. Bebasnya bukan sebebas-bebasnya tanpa kontrol, tanpa kendali. Kemudian kebutuhan kesenangan, fun, kata Bu Ike healing. Kemudian kebutuhan penguasaan, power. Apa sih? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Rencananya saya minta harus satu lagi buat begitu waktu. Kasihan. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologisnya bagian dari proses produksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kebutuhan psikologisnya adalah kebutuhan meliputi kebutuhan perasaan yang aman. Jadi nggak sampai dibentak, nggak sampai down, kan? Itu kebutuhan kita kan seperti itu. Kita pengen nyaman, pengen tenang, pengen aman, nggak diomong jelek, nggak apa kan gitu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan bisa diterima. Kebutuhan untuk disayang diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial terutama. Yang beri dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk bersama menjadi bagian suatu dan kelompok. Kalau di rumah ya dianggap keluarga, oleh istri sendiri, oleh suami sendiri. Kalau anak dapat kasih dari orang tua, sedikit dimanjakan, jangan dimanja terus-terusan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Biasanya kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan. Mereka punya pilihan dan mampu memberikan arah hidup seorang. Mereka pilih sendiri, bukan kita yang maksa. Kemudian kesenangan, kebutuhan mencapai kesenangan dan bermain, tertawa. Bisa dibayangkan kalau hidup tanpa nikmat apapun, betapa sedih. Kata Geser menghubungkan Geser menghubungkan kebutuhan itu ya dengan kebutuhan kesenangan akan belajar. Ketika belajar pun anak butuh seperti itu. Bagaimana belajar yang fun, yang menyenangkan,
Kan begitu. Kalau semakin senang semakin enak. Kelihatannya Bu Iko udah melakukan ini saya buat ini. Anaknya senang terus. Yang terakhir, kebutuhan penguasaan atau power. Berhubungan dengan kekuatan mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui ekspektasinya. Saya mampu ini, saya mau diakui juga. Mereka butuh pengakuan kalau mereka bisa. Dan di seri satu alhamdulillah bagi yang kebutuhan itu sudah diarahkan, diikutkan lomba dan lain-lain gitu ya. Alhamdulillah sih. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, dari saya, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 30 dasar lebih banyak, insya Allah dan ini juga udah kebayang seperti apa arahnya. Ada ilustrasi. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani. Ada namanya di sini. Benci sama Dinda. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban seperti ini, jawabannya di bawah ya. Ini ada apa? Pemantik yang lain. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang pertanyaan Dinda hari itu, apa yang akan dilakukan oleh Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhannya terpenuhi dari kita ini? Apa? Benar berarti. Saya takut salah. Pertama, kata Dinda, jawabannya ditanya ibunya begini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Sambil nyanyi-nyanyi kan? Iya. Nah, ini ada di modul 2.1 nanti bagi yang guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi kuncinya. Bagaimana supaya tidak mengganggu yang lain, ya tugas yang lain ada lagi kuncinya. Siap-siap Bu itu nanti. Jangan pusing Bu. Ikuti aja alurnya insya Allah. Terutama Bu Sarianya ngedukung aja. Nah, kebutuhan apa yang dipenuhi Dinda pada kasus yang ini? Ternyata yang dibutuhkan adalah kebutuhan senang, fun. Dia pengennya kan sambil di kelas tuh nyanyi bebas. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kok boleh diem aja? Ayo, kebutuhan apa ini? Dari 5 tadi. Ayo, perhatian, pengakuan, apa lagi? Iya, dia betul pengen diterima kan, butuh pengakuan tuh pengen diterima. Pengen, wah dilihat dimanja, oh ya itu bagus, nah, itu kan. Kemudian aku bosan, masa belajar cuma itu aja, jadi ibu guru aja. Nah ini pengen apa nih? Dari kebutuhan 5 tadi. Ternyata benar itu kepala saya bersama pinter. Freedom, bebas. Dia pengen bebas, nggak mau begitu aja, bebas milih. Dan nanti di belajar bervariasi kalau nanti insya Allah mungkin diminta juga sih untuk seperti itu. Ada pilihan-pilihan ketika anak tuh ini misalkan sukanya dengan menggambar, maka belajarnya dengan menggambar. Walaupun materinya materi apa. Yang itu dia sambil bernyanyi, ya sambil bernyanyi. Penasaran ya? Nah, langsung aja lah. Karena sudah dibaca, semua juga udah baca ini. Aku sebel kalau tidak rapi, malah ibu guru juga teman-teman pada kelas. Dia butuh penguasaan, dia harus bagaimana. Nah tindakannya seperti apa? Coba dibayangkan saja. Kalau yang dibutuhkan itu, maka tindakannya seharusnya bagaimana? Pasti calon guru dan semua guru udah kebayang akan seperti apa. Ini hanya sekilas dan yang berkualitas. Warung berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat dalam menyiapkan gambar representasi dari semua yang Anda inginkan.
bisa berisi orang-orang, hal apa saja yang terbaik dalam hidup. Ini dunia berkualitas tentang itu. Dan intinya harapannya buat kita juga mempunyai gambaran dunia menurut mereka sendiri. Mereka punya bayangan sendiri, menurut mereka dunia itu harus bagaimana, itu harus bagi mereka. Ini sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Kalau dulu nanti buat skripsi pengennya apa ya? Ini boleh nggak? Pengalaman pribadi bisa dimasukin skripsi nih ya. Nah, tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal yang bermakna dari kebaikan yang hakiki ke dalam dunia bagus mereka. Yang mereka butuhkan itu ketika belajar dengan mereka fun, senang, kemudian akhirnya mereka menemukan dunianya, dunia yang bertugas bagi mereka. Sehingga kalau kita pengalaman buruk waktu dulu, kita semuanya punya pengalaman buruk waktu dulu di sekolah. Ada yang begini, yang itu berbeda pengalaman buruk. Dan pengalaman buruk itu, apalagi kita sudah menjadi guru, diharapkan tidak berulang. Kita tidak menyontoh yang buruknya, tapi mengakumulasi itu hanya buat pengalaman, dan akhirnya jangan sampai terjadi itu pada murid-murid kita. Sebut lagi restitusi dan 5 polisi kontrol. Ada pertanyaan nanti. Bisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala Sekolah SMA Makmur Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata kasar dan mudah-mudahan bisa di medsos. Kira-kira bagaimana? Kemudian aku jarang sekali hadir dan belajar jarak jauh, dan pada saat hadir pun aku seringkali menggunakan kata kasar dalam chat, mengajak teman-temannya. Hari sudah sangat mengganggu beberapa orang tua murid yang mengikuti pelajaran daring, mengeluhkan tentang kuliah Anto di pembelajaran jarak jauh. Ini contohnya ketika PJJ. Diranda sebagai seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang dilakukan? Misalnya kepala sekolah bisa jadi kepala sekolah. Bila ku memandang ngembang ya. Untuk kalau sana kan seperti apa, mengapa, dan cepat aja. Itu matematik saja untuk membuka pikiran kita. Menurut dia dalam bukunya Revolution Reproducing School Discipline mengumumkan bahwa guru perlu menjawab kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Ditinjau kembali, benar enggak sih yang sudah kita lakukan itu? Ini yang bikin saya kaget, kok saya banyak salahnya. Ternyata habis belajar ini saya harus bagaimana? Saya pribadi, aduh iya, saya kayak ibu kepala sekolah. Lalu serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. Eliezer bahwa Bosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol terapan oleh sang guru. Seorang guru, orang tua ataupun atasan. Ini berlaku bagi guru, bagi orang tua, bahkan di perusahaan juga berlaku. Bagaimana kita mempengaruhi seorang di sini? Ilmu mempengaruhi seperti ini, seperti itu. Kelima posisi kontrol adalah ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Karena kita tinjau yang ini. Ada 5 posisi kontrol untuk yang pertama sebagai penghukum, tadi pengalaman ya Bu ya, kata dia gurunya sebagai penghukum. Jadi anak-anak itu kalau penghukum biasanya bersifat apa ya, seketika apa namanya itu, refleks dia langsung salah, woi, nah, kan begitu biasanya. Kaget. Ini sebagai penghukum. Kemudian ada lagi sebagai pembuat merasa bersalah. Tidak menghukum, tapi membuat anak itu benar-benar merasa bersalah. Bahkan dia tidak bisa bangkit daripada kesalahannya. Dia merasa salah. Iya. Materi ini nanti nggak bisa makan di terus terang Bu. Materi itu, aduh, iya tuh saya nih dulu kayak gitu, sekarang harus bagaimana belajar. Mohon bimbingan Bu ya, saya bisa belajar begini. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kalau Bu ikut kelihatannya sebagai teman ke murid. Ayo, gitu ya. Akrab. Jangan gitu. saya terus atau yang lain gitu. Saya nggak lihat Bu Desa begitu gitu kan.
koordinator. Nanti kalau saya sebut kuliah satu saya udah demam lagi. Kalau Bu Wati bayarnya ke sini. Nah, ini Bu Wati. Bu Wati. Kalau Bu Syariah yang ini. Nah. Apa sih bedanya? Kalau pada posisi penghukum, seorang guru biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dihukum fisik lalu push up 100 kali, 5. Kamu ini itu seperti apa nanti bayangannya? Biasanya kata-katanya juga begini. Pak lihat terus saya, awas nih, saya goreng. Kamu selalu saja salah. Tunjuk-tunjuk begitu bagaimana nggak doang nanti gue kita. Selanjutnya pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Selalu. Nanti anak padahal salahnya kalau terakhir. Tergantung terakhirnya. Tapi kan bisa jadi ada banyak alasan kan. Nah ini nanti kita pelajari tujuannya itu kapan. Kalau terakhir seperti apa? Segitiga itu sih. Kita tenang sabar. Guru seperti ini apa? Nanti saya percaya bahwa ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil. Yaitu cara dia sendiri. Seolah saya yang paling benar, saya jagoannya, saya. Kemudian membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah. Tanpa marah-marah. Aduh, gimana sih Resa? Jadi bos bagaimana Resa? Jangan terus. Jadi soal nanti saya dimarahin ke kepala sekolah kalau terus. Nanti dia dimarahin ke kepala sekolah gitu nanti itu marah-marah akhirnya kan. Ini posisi counter yang negatif ada di dua posisi. Yang pertama posisi penghukum dan yang kedua di posisi buat bersalah. Ini posisi yang negatif. Yang yang gagal. Posisi yang gagal. Kemudian yang ada kata-katanya biasanya begini, ibu sangat kecewa saya dengan kamu. Berapa kali bapak harus beri kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu membuat begini? Saya banget gitu. Dalam posisi ini murid akan memiliki diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tahu bahwa orang mensayanginya. Tidak juga ya, tapi begitu kebanyakan sih. Mudah-mudahan kita belajar lagi. Dan ini posisi sebagai teman. Ini yang posisi positif. Wih lagi, mencoba kita teriaknya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berteman pada guru biasanya negatif positif. Ini positif tapi kadang-kadang ada nilai negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik terhadap dengan murid, jadi posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk membangun seorang. Mereka akan berkata, "Tikong, ayo bantulah demi ibu itu ya." Jadi asisten saya nih. Ayo ingat. Ingat tidak nama bapak ini? Dari bapak saya sendiri. Ya sudah, hari tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Tenang aja. Ya kan? Namun ada negatifnya. Dari teman Anda bahwa suatu saat tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Kalau ada sesuatu yang gagal, nanti ngomongnya begitu. Marah-marah juga kan. Tapi masih ini kadang-kadang untuk posisi manajer pun ini dipakai dan boleh dipakai bolak-balik. Ada posisi manajer, ada posisi teman, dan ada posisi sebagai pemantau. Nah ini Bu Wati.
Polisi memantau. Memantau berarti mengawasi, kita bertanggung jawab terhadap orang yang kita awasi. Polisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang memberikan sanksi pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang memantau biasanya seperti ini. Yang pertama, peraturannya apa? Kalau salah bagaimana? Buat ngerasa. Apa yang telah melakukan? Gitu kan? Ini positif juga. Positif. Kemudian kalau sanksi atau apa? Kalau kali ini akan bagaimana? Ini positif mantau. Seorang mantau saat melakukan perhitungan, catatan dan mata tindakan sebagai bukti sudah seorang BP biasanya juga punya kalau guru SD lengkap jadi BP juga, jadi guru juga, jadi operator juga. Borongan. Bahkan kata guru SMA selalu ke guru SD katanya. SMA bisa semua katanya diborong. Kadang-kadang puyeng juga. Kemudian polisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek dan lain-lain. Biasanya polisi memantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Positif juga ini masih. Dan yang paling positif yang Ibu Syariah lakukan sebagai manajer. Ini sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan guru bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi pada masalahnya sendiri, dicari solusinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi suatu bentuk kembali pada guru tersebut. Ketika dia posisi manajer, kadang-kadang kembali ke teman, kadang-kadang jadi pemantau. Ini posisi manajer seperti itu, dibolak-balik dengan tujuan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri bagi murid tersebut. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana perbaiki kesalahan mereka. Kesalahannya ada, biasanya dikatakan manajer seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, laboratorium kelas. Kita apa yang kita yakini di kelas? Berarti pelanggarannya apa yang sudah terjadi dan harus bagaimana? Yang kedua, apa kamu meyakininya? Kamu yakin dengan kesepakatan itu? Seperti sudah benar tidak? Kemudian, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia perbaikinya? Tidak dihukum. Tapi kalau berapa pelanggaran mau tidak mau dihukum juga, Bu. Keterusan sih atau itu. Tapi hukumannya bukan berarti polisi menghukum, namun sesuai dengan polisi kontrol yang tadi, pemantau. Nah, itu ada. Jadi anak mencoba untuk meningkatkan keyakinannya dan yakin akan hal itu. Setelah meyakininya, berarti berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Diperbaiki kesalahannya. Nah, jika memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu. Yang ditunjukkan nanti kalau bisa memperbaiki, kamu akan menjadi apa? Berarti ini akan menjadi orang yang lebih baik. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Rencana bagaimana cara memperbaikinya? Dituntun. Murid dituntun untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang ketika membimbing murid, untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi murid dia mengatur sendiri, hanya mengarahkan saja. Posisinya kitanya tidak mengatur. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tadi sudah kita ulas sedikit. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Setelah kita mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Ya. Ada kalau 3 tahapan dulu dasarkan pada prinsip utama kontrol, yaitu yang pertama pada 3 restitusi nanti ada menstabil identitas, kaidah tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya kita semua akan melakukan terbaik yang kita lakukan pada menstabil identitas. Kemudian yang kedua pada kaidah tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika itu salah, kita kaidah salahnya di mana. Tapi sebelumnya kita stabilkan dulu misalnya kesalahannya apa. Soalnya dia mengangkat dia seolah dia tidak sangat merasa bersalah dalam posisi ini.
Kemudian yang kedua divalidasi data yang salahnya. Yang ketiga baru ke keyakinan kelas. Kita memberikan motivasi internal. Wah, salah pencet kita disebut segitiga institusi karena dianggap itu seperti segitiga bentukannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalkan ada anak yang salah, ya, maka kita ajak bicara. Kemudian menganggap bahwa kesalahan itu masih umum dilakukan dulu supaya anak-anak membangkitkan diri dulu, jangan sampai down dulu. Kemudian dilanjutkan, kalau bukan satunya orang yang pernah melakukan itu, lanjutkan yang pernah, sehingga mereka terbangun motivasinya. Tujuannya mengubah anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Tujuan dari stabilitas ini. Yang kedua, validasinya yang salah. Kalimatnya biasanya kamu itu punya alasan mengapa melakukan itu. Menanyakan alasannya kamu kenapa melakukan hal itu tersebut. Atau kamu aduh rasa tuh gimana? Tantangan buat begitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan hal itu? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan ke keyakinan mereka. Kamu ingin jadi seperti apa sebenarnya? Kemudian keyakinan apa yang telah tersepakati berkenaan dengan tindakan atau kesalahan, misalkan ada melakukan kesalahan. Tujuannya menumbuhkan motivasi internal supaya anak tumbuh motivasinya bagaimana seperti dalam teori posisi kontrol tadi pada posisi manajer itu anak diyakinkan bahwa dia itu harus mampu bisa mengubah kesalahannya, dibantu dengan pertanyaan sehingga dijawab dengan keyakinan. Pada segi institusi dengan demikian yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam posisi manajer itu pertama harus mampu menstabilkan identitas dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah mereka seolah-olah mereka itu tidak dalam posisi yang sangat salah, memvalidasi atau menstabilkan identitasnya supaya mereka tidak down. Kemudian pada validasi tindakan yang salah diberikan pertanyaan-pertanyaan kembali, memvalidasi kesalahannya sehingga murid-murid itu dia akan lebih tahu kesalahan-kesalahannya dan akan berupaya memperbaikinya. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan tentang dirinya. Dan dalam keyakinan ini diharapkan juga peserta itu mampu bagaimana caranya supaya masa depannya akan lebih baik. Apa? Dia sadar akan kesalahannya, dia ingin memperbaikinya, dan dia bukan hanya sekedar memperbaiki tapi akan berusaha menjadi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa yang diakhiri dengan cerita institusi. Diharapkan kita bisa mempraktekannya. Ini bukan hanya untuk guru, ini berlaku juga untuk siapa saja di rumah kepada anak, di lingkungan keluarga terhadap keluarga, terutama kalau ke orang tua kan mungkin kayak gini ya, yang di bawah kita, atau misalkan guru yang tidak berhasil menjadi guru tapi malah menjadi pemimpin perusahaan, bisa jadi kan ilmu ini bisa dipakai juga. Rencana sih mau ada saya sudah punya naskah, barangkali dipraktekkan tapi waktunya juga ya untuk praktek dari itu sih nggak masalah apa. Begitu saja, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua. Penghargaan saya sangat besar sekali dari saya karena telah hadir dalam kegiatan saya. Semoga ibu-ibu semua mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Bukan hanya itu, diharapkan dengan datangnya ke sini untuk niat menimba ilmu itu akan menjadi amalan bagi kita sendiri. Semoga saya doakan kebahagiaan buat ibu-ibu semua karena bapaknya cuma saya ada sendiri buat kita semua, dan harapannya juga
baik guru ataupun calon guru, ilmu ini bisa jadi bermanfaat. Dan ini baru sekilas, mungkin bagi calon guru bisa jadi buat bahan skripsi juga bisa nantinya. Ini akan lebih asik kelihatannya. Itu saja. Selanjutnya karena sudah berakhir, saya serahkan ke pembawa acara buat digunakan. Selesai. Oh, semangat dulu, semangat. Semangat. Terima kasih. Bapak Guru Ibu hebat. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmunya yang begitu luar biasa, alhamdulillah ya. Ibu-ibu semua dan calon guru maupun yang semua. Acara demi acara sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jamal yang sudah memberikan ilmunya. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Mudah-mudahan di lain waktu kita mendapat ilmu yang lebih lagi dari Bapak Ibu semua. Atas segala kekurangan saya mohon maaf dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Resa, tadi kan Ibu Resa sudah mengikuti diseminasi yang saya laksanakan. Bagaimana kesan Bu Resa dari diseminasi saya tersebut? Menurut saya diseminasi yang sudah Pak Jaman sampaikan sangat bagus, materinya juga detail dan mendapatkan ilmu baru. Untuk saya yang mendapatkan ilmu yang baru, wawasan baru, sehingga kedepannya mungkin saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ya, baik. Selanjutnya Ibu, yang tadi Ibu katakan kedepannya akan mencoba lebih baik lagi di kelas. Akan seperti apa yang Ibu lakukan di sana? Dari yang sudah disampaikan banyak bagaimana cara kita agar menjadi pendidik tidak hanya sebagai pendidik tapi juga bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa, menjadi panutan, menjadi contoh yang baik sih utamanya kepada siswa, tidak hanya sebagai guru yang menghukum, yang kejam, tapi juga kita bisa menjadi guru yang memberikan pengalaman yang berharga. Nah, baik. Terima kasih banyak Bu atas wawancaranya. Semoga bermanfaat ilmu yang tadi setelah didapatkan. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya.